Yang Anda semua beriktikaf di KPK ya. Sahur bentar lagi. Kopi percaya mas? Sudah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Tetap semangat di pagi hari ini. Mohon maaf menunggu karena kami harus memastikan bahwa seluruh proses-prosesnya kami lalui, baik itu proses administrasi penyelidikan maupun penyidikan. Dan yang kedua perlu juga kami sampaikan, sebenarnya ada 6 orang ya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang sudah tadi pagi kami umumkan terkait dengan kegiatan tangkap tangan di Kota Bandung, Jawa Barat. Dapat kita 4. Yang kedua, hasil dari pemeriksaan kesehatan ternyata positif COVID, sehingga nanti tidak ditampilkan dalam kegiatan kita di pagi hari ini, termasuk juga nanti ketika keluar dari Gedung Merah Putih juga kami berharap teman-teman bisa jaga jarak. Pagi hari ini hadir pimpinan KPK Pak Nurul Gufron dan juga pelaksana tugas Deputi Penindakan. Nanti akan disampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan di Kota Bandung, Jawa Barat pada hari Jumat kemarin, dan setelahnya nanti kami akan tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud. Setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara yang sedang kami lakukan proses penyidikannya saat ini. Baik, kami silakan Pak Nurul Gufron untuk membacakan beberapa poin-poin terkait perkembangan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud. Kami silakan Pak. Terima kasih Mas Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Pada hari ini kami tanggal 16, ini sudah bukan tanggal 15 lagi, akan menyampaikan konferensi pers berkaitan dengan kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi suap oleh penyelenggara negara dalam penyelenggaraan pengadaan CCTV dan ISP atau Internet Service Provider untuk layanan digital Bandung Smart City di pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat untuk tahun anggaran 2002 dan 2023. Kronologisnya seperti ini. Jadi kami sampaikan ya, hari ini, hari Ahad tanggal 16 April 2023, kami akan menyampaikan informasi kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan suap oleh penyelenggara negara dalam proyek pengadaan CCTV dan ISP untuk layanan digital Bandung Smart City di pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat tahun anggaran 2022-2023. Kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 9 orang sejak hari Jumat sekitar pukul 14 sampai pukul 21 di wilayah Kota Bandung, Jawa Barat. Adapun orang-orang yang kami amankan ada 9 orang. Pertama, Saudara YM
Wali Kota Bandung periode 2022 sampai sekarang. 2. Saudara Dede, Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 3. Saudara KR, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Kota Bandung. 4. Saudara AE, Staf Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 5. Saudara AS, Ajudan Wali Kota. 6. Saudara WD, Staf Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. 7. RH, Sekretaris Pribadi YM. 8. Saudara SS, CEO PT Sivo. 9. Saudara AG, Manajer PT SMA. Sedangkan 1 orang hadir langsung ke gedung KPK, yaitu saudara BN, Direktur PT SMA. Itu adalah orang-orang yang kami amankan pada kegiatan tangkap tangan dari dari hari Jumat kemarin. Kronologis tangkap tangan ini jadi sebagai tindak lanjut adanya laporan dari masyarakat terkait adanya informasi dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara, maka pada tanggal 14 April hari Jumat tim KPK langsung bergerak ke Kota Bandung. Selanjutnya sekitar pukul 12.50 tim kemudian mengamankan beberapa pihak, yaitu pertama saudara S, KR, RH di Balai Kota, saudara SS di kantor PT Sivo, dan AG di kantor PT SMA. Saudara DD bersama WD diamankan di kantornya sekitar pukul 19.00 hari Jumat. Sedangkan saudara YM bersama S pada pukul 19.15 diamankan di pendopo atau di rumah dinas wali kota. Tim KPK berikutnya membawa pihak-pihak tersebut ke Jakarta menuju gedung Merah Putih untuk dilakukan permintaan keterangan lebih lanjut. Turut diamankan barang bukti yang ditemukan dalam kegiatan tangkap tangan ini berupa uang dalam bentuk pecahan mata uang rupiah, uang dalam bentuk dolar Singapura, uang dalam bentuk dolar Amerika, uang dalam bentuk ringgit Malaysia, uang dalam bentuk yen, dan uang dalam bentuk baht Thailand, serta sepasang sepatu merek Louis Vuitton tipe Chris Charlie sneaker dengan kode 1A9JN8 berwarna putih, hitam, dan coklat dengan total keseluruhan setara dengan nilai 924,6 juta rupiah. Selanjutnya akan kami jelaskan tentang kronologi yang kami duga dalam tindak pidana korupsi ini, yaitu pemerintah Kota Bandung di tahun 2018 mencanangkan Bandung sebagai kota cerdas melalui program Bandung Smart City. Saat YM dilantik menjadi wali kota Bandung di tahun 2022, Bandung Smart City masih terus memaksimalkan layanan diantaranya layanan CCTV dan jasa internet atau ISP. Yang menjadi penyedia layanan CCTV dan jasa internet ISP untuk Bandung Smart City yaitu PT SMA dengan posisi BN selaku direktur dan AG selaku manajer, dan juga PT Sivo dengan posisi SS sebagai CEO. Sekitar Agustus 2022, AG dengan sepengetahuan BN bersama dengan saudara SS menemui YM di pendopo kota wali kota dengan maksud agar bisa mengerjakan proyek pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemkot Kota Bandung. Pertemuan tersebut difasilitasi saudara KR selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung. Sekitar Desember 2022 kembali dilakukan pertemuan antara saudara SS, KR, dan YM di pendopo wali kota. Dan di pertemuan ini ada pemberian sejumlah uang dari saudara SS pada YM sekaligus untuk juga membahas pengkondisian agar PT Sivo sebagai pelaksana pengadaan ISP di Dishub Pemkot Bandung, walaupun keikutsertaan PT Sivo dalam proyek tersebut melalui aplikasi e-katalog. Jadi sesungguhnya pengadaannya sudah menggunakan e-katalog, ya, tinggal menunjuk di e-katalog.
Setelah pertemuan itu diduga ada penerimaan uang oleh DD melalui KR dan juga YM yang diterima melalui saudara RH sebagai sekretaris pribadi sekaligus orang kepercayaan saudara YM yang bersumber dari saudara SS. Setelah DD dan YM menerima uang, KR menginformasikan kepada RH dengan mengatakan everybody happy. Atas pemberian uang tersebut, PT Sivo dinyatakan sebagai pemenang proyek penyediaan jasa internet atau ISP di Dishub Pemkot Bandung dengan nilai proyek sebesar 2,5 miliar. Sekitar Januari 2023, YM bersama keluarga, DD dan KR juga menerima fasilitas ke Thailand dengan menggunakan anggaran milik PT SMA dengan alasan untuk benchmark kota SPAT di Thailand di Bangkok. YM juga menerima sejumlah uang dari AG melalui KR sebagai uang saku dan YM menggunakan uang saku tersebut dengan membeli sepasang sepatu merek LV. Saudara DD selaku Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung juga menerima uang dari AG melalui KR karena memerintahkan melakukan pengubahan termin pembayaran kontrak pekerjaan senilai 2,5 dari termin 3 termin menjadi 4 termin. Jadi yang semula 4 bulanan kemudian per terminnya menjadi 3 bulanan sehingga 4 termin. Dan setelahnya disepakati adanya pemberian uang untuk persiapan menyambut Lebaran di tahun ini. Diperoleh informasi penyerahan uang dari saudara SS dan AG untuk YM memakai istilah antar musanting. Sebagai bukti awal penerimaan uang oleh JM dan DD melalui KR senilai sekitar 924,6 juta. Dari pemeriksaan, tim KPK juga mendapatkan informasi dan data adanya penerimaan uang lainnya oleh saudara YM selaku wali kota Bandung dari berbagai pihak yang masih akan terus didalami lebih lanjut dalam pemeriksaan penyidikan. KPK atas kegiatan tangkap tangan ini kemudian menetapkan 6 orang tersangka, yaitu pertama saudara YM sebagai selaku wali kota Bandung periode 2022 sampai saat ini, 2 saudara DD Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, 3 saudara KR Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung, 4 saudara BN Direktur PT SMA, 5 saudara SS, CEO PT Sivo, 6 saudara AG, manajer PT SMA. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut. Pertama, saudara BN, SS dan AG sebagai pemberi diduga melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 Junto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. B. Saudara YM, saudara DD dan saudara KR diduga sebagai penerima melanggar pasal 16 huruf A, pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 Junto 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terkait kebutuhan penyidikan, selanjutnya para tersangka dimaksud ditahan tim penyidik masing-masing selama 20 hari terhitung mulai tanggal 15 April sampai dengan 4 Mei 2023. Pertama, saudara YM ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. B. Saudara DD dan KR ditahan di rutan KPK pada Markas Komando Polisi Militer Angkatan Laut Mangkopus Pomal. E. Saudara BN, SS dan AG ditahan di rutan KPK pada Pom-Bam Jaya Guntur. KPK menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaannya dan yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di mana terjadi di sekitarnya yang telah dilakukan dan kemudian dilaporkan kepada KPK. KPK juga terus terang sekali lagi, KPK bersedih dan ironi
Mengapa sampai hari ini telah berulang kali KPK menangkap beberapa kepala daerah, tetapi masih saja ada kepala daerah yang masih melakukan penerimaan tidak pidana korupsi. Dan kami sekali lagi berharap ini tentu perlu perbaikan secara sistemik. Kita tidak berharap para pejabat negara terus kemudian melakukan tindak pidana korupsi karena sistemnya masih mungkin dari sisi politiknya masih membutuhkan korupsi sebagai bagian dari untuk mengeksistingkannya kekuasaan mereka, baik dari proses pada pilkada, proses selama memimpin, ataupun kemudian kebutuhan-kebutuhan pada saat proses untuk incumbent melanjutkan pemerintahannya. Dalam proses politik yang berbiaya tinggi, maka kemudian seakan-akan korupsi sudah menjadi kebiasaan dan keharusan. Ini yang harus kita hentikan. Tapi sekali lagi tidak bangga kalau kemudian ditangkap-tangkap terus, tetapi kemudian proses regenerasi korupsi masih tetap terjadi. Oleh karena itu, kami berharap juga di momen menjelang hari raya ini, kebutuhan-kebutuhan seakan-akan THR itu juga menjadi momen kemudian banyak serah terima, gratifikasi maupun suap yang diterima oleh para pejabat negara. Oleh karena itu, sekali lagi KPK juga mengingatkan, mari kita rayakan hari raya, mari silahkan juga berbagi, tetapi dengan tidak menggunakan korupsi. Demikian yang kami sampaikan, saya kembalikan ke Mas Ali Fikri. Baik, terima kasih Pak Nur Gufron yang telah membacakan poin-poin dari hasil kegiatan tangkap tangan oleh KPK hari Jumat yang lalu. Ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan sampai nanti di tanggal 4 Mei 2023 selama 20 hari pertama, dan tentu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan. Baik, berikutnya kami tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan pada Jumat lalu. Barengan sama duit, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Silakan 3 orang penanya. Oke, 1, 2, 3. Mas Mario, mau pertama atau terakhir? Oke, dari sana dulu ya, dari Mas siapa? Silakan Mas sebutkan namanya. Tio, Mas. Tio dari Jawa. Izin Pak Gufron, selamat malam Bapak-bapak. Izin Pak, tadi untuk yang nilai proyek tadi 2,5 miliar ya Pak, kalau salah Pak. Iya. Terus kemudian nilai THR tadi itu hampir 1 M ya kalau salah, 900-an. Artinya berarti
proyek 2,5 terus kemudian suapnya hampir 1 M ini kalau mau dikurangin dengan nilai proyek berarti kan hampir 1,5 nih Pak sisa uangnya, kira-kira itu kalkulasinya. Ini KPK sudah mendalami belum Pak, artinya untuk CCTV-nya produknya jadi kayak apa ya? Terus kemudian apakah memang speknya dikurangi drastis ya kan? Terus kemudian ini kan juga katalog Pak, artinya dari situ kan kelihatan Pak spek-speknya kan, kalau katalog kita nggak gampang tuh speknya kan detail banget di situ. Apakah dia main di pengaturan spek juga tuh Pak? Manipulasi spek atau segala macam itu Pak? Ya. Karena kan udah ada katalog. Ya. Jadi, Oke, terima kasih Mas Tio. Silakan, Mas Yogi ya. Iya, izin Pak, saya Yogi dari Kompas. Tadi itu kan bagaimana kita disandingkan yang punya Bapak tadi soal korupsi politik ya, itu kan nggak mungkin ya cuma segitu gitu Pak untuk biaya politik yang mahal itu. Apakah di dalam juga maksudnya penerimaan yang lain gitu Pak untuk kepentingan politik atau Pak Yana ini juga menggunakan uang itu untuk kepentingan politik terutama di Pilkada 2024 nanti? Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Terakhir Mas Mario ya, silakan Mas. Ya, terima kasih. Pak Gufron, saya cuma mau memperjelas saja nih. Sebelumnya ini bahwa program Bandung Smart ini, setahu saya sudah dicanangkan itu sebelum Pak Yana ini. Gitu, Ya, Pak. 2008. Ya. Artinya kan ada era almarhum lah kalau nggak salah langsung diganti dengan Pak Yana gitu. Apakah KPK sudah menelusuri program sebelumnya? Adakah indikasi? Nah kemudian yang saat ini Pak Yana ini setahu saya meneruskan beberapa program yang sebelumnya dicanangkan. Apakah memang bahannya program Bandung Smart ini yang kemudian orang-orang di belakang jadi nggak smart ini ketangkep gitu loh? Atau memang ada program-program lain yang memang masih nyangkut gitu loh? Nah terus kemudian saya mau menanyakan apakah memang ini tidak ada pembahasan sebelumnya di legislator soal pembahasan anggaran. Sebenarnya apakah memang FOM Kang Yana ini main sendiri berinisiatif atau memang ada kulon-kulon dari ya fraksi yang mengawali sana gitu kan? Kita tahu Pak Yana ini dari fraksi mana gitu kan, mungkin di penganggarannya sudah ada yang mengawal. Apakah sudah sampai KPK melihat hal-hal seperti itu? Nah kemudian yang paling mau saya pastikan pertanyaannya itu program, selain program ini apakah KPK sudah mendapatkan dari penggeledahan awal itu soal proyek-proyek lain Mas Ali? Itu kan Bandung kan mau penghijauan, ada pendidikan itu menjadi kebutuhan atau sorotan publik lah yang buat Bandung yang mana. Terakhir untuk kasus lain aja satu Mas Ali ya, yang kasus aja soal kasus ya soal. Saya mau nanya soal pengembangan kasus ini aja Pak Gufron, soal Kementerian SDM itu gimana penyelidikannya, jalan nggak dengan hingar-bingarnya kemarin itu? Iya. Kan kalau nggak jalan kan semakin membenarkan bahwa itu ada pembocoran. Tapi kalau jalan kan berarti nggak benar itu dibocorin kan gitu. Saya ingin memastikan itu saja. Makasih. Oke, terima kasih Mas Mario. Baik, saya beri kesempatan barangkali masih ada. Oke, silakan. Masih ada ya. Pak nanti komen soal Lampung ya Pak. Lampung yang mana? Tidak. Ini Pak, saya Jonathan dari Kumparan. Mau penegasan aja sedikit Pak. Tadi disebutkan ada yang pakai kode nganter musangki. Oh iya. Ini tuh ada permintaan dari Pak YM sendiri kan sih Pak untuk pemberian apa tadi pasang sepatu LV itu, ada permintaan khususnya dari Oh iya. Oke. Mas. Ya silakan Mas. Mumpung ada Pak Gufron mau nanya soal Bupati Kepulauan Meranti ini kan lagi ramai ya, dia menggadaikan kantornya gitu 100 miliar ke bank daerah. Nah
kalau saya baca sih dari keterangan PLT bupatinya, duitnya buat pembangunan jalan kayak gitu, klaimnya ya. Itu kalau menurut Pak Gufron sendiri bagaimana sih secara hukum? Ya apakah itu masuk tindak pidana korupsi atau tidak, mungkin pasal apa gitu ya. Kemudian untuk Pak Deputi gitu. Ini kan Dito Mahendra diburu sama Barreskrim ya gitu ya Pak. Nah sementara di sisi lain kemarin juga Kamus dipanggil dan dia mangkir ya gitu. Nah ini kan jadi lagi dikejar sama dua lembaga, jadi pencariannya seperti apa sih, mungkin boleh diceritakan gitu. Kayaknya kan karena dia juga di luar negeri, mungkin di Pulau Biawak atau di mana gitu. Makasih. Oke, cukup ya. Cukup mewakili dari yang lain. Baik. Kami silakan Pak Lurufron dan Pak Asep. Terima kasih. Tadi ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 penanya. Ada beberapa yang bersifat kasus ini, ada juga yang pertanyaan kasus lain ya. Bahwa pertama dari Mas Tio, ini proyeknya 2,5, tadi suapnya 924,6, hampir 1 M. Jadi kemudian pertanyaannya, kalau hampir berapa itu? Hampir anggap 40% ya. Tinggal 1,5 dari 2,5. Atas wujudnya jadi apa gitu kalau 40. Sekali lagi itu masih akan kami dalami ya, karena yang kami baru tangkap itu atas penerimaannya. Bahwa kemudian logikanya Pak, kalau kemudian yang terbelanjakan menjadi hanya 1,5 dari 2,5, berarti kemudian tentu kualitas dan juga kuantitasnya mungkin rendah. Nah, itu nanti akan kami dalami. Sementara kami masih menerima ataupun memeriksa di pokok kegiatan yang kami tangkap itu atas penerimaan suapnya. Tentu kemudian biasanya ya bayangkan dari 2,5 924 kembali, berarti kan pasti 1,5 itu terbelanjakan dalam baik kualitas maupun kuantitas yang tidak lagi memadai, atau sebaliknya memadai tapi memang di markup, memang di markup. Itu semua masih kemungkinan yang akan kami dalami. Itu kegiatan kami lebih lanjut. Bahwa kemudian Pak ini kan sudah menggunakan e-katalog, asumsinya barang ataupun juga harganya sudah pasti. Nah, tapi kemudian kok kenapa masih ada suap? Ya, mungkin di dalamnya tetap kemudian di banyak kasus yang sebelumnya, bukan hanya ini. Untuk yang ini kami masih belum mendalami tentang kenapa kok masih sudah pakai e-katalog masih perlu suap. Nah, di beberapa kegiatan PBG yang menggunakan e-katalog yang sama seperti ini, itu tetap walaupun menggunakan e-katalog masih ada pengkondisian. Nah, pengkondisian itu misalnya secara teknis maupun non teknis pada saat membutuhkan ataupun ada treatment yang membuat peserta ataupun pengupload yang lain itu tidak bisa memiliki karakter-karakter yang seakan-akan tidak memenuhi syarat. Yang begitu-begitu nanti kami masih akan dalami ya, karena ini kami berkacamata atas PBG yang menggunakan e-katalog yang sebelum-sebelumnya. Untuk yang kasus ini kami masih akan mendalaminya. Itu dari Mas Tio. Kemudian penerimaan yang lain lagi untuk kepentingan politik. Nah, jadi asumsinya ini penerimaannya hanya 924 gitu ya. Padahal tentu kebutuhan politik mungkin akan lebih banyak lagi, baik momen THR, momen merawat konstituen, apalagi untuk kepentingan politik di 2024 itu tentu. Tetapi sekali lagi dugaan-dugaan itu sudah menjadi bagian dari praduga kami. Nanti akan kami kembangkan di beberapa proyek yang lain, tentu akan kami dalami. Jadi Mas Mario, apakah KPK juga
melihat dari kegiatan proyek Bandung Smart City ini dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Apakah karena ini memang kegiatannya sudah dijalankan sejak 2018, proyeknya di 2015, tapi yang kami tangkap ini 2022 dan 2023. Apakah kemungkinan akan masuk ke sebelumnya? Sekali lagi kemungkinannya masih kami buka, tetapi lebih lanjut akan kami update hasil pemeriksaan, bukan hanya mundur ke sebelumnya, termasuk juga menyamping kepada yang lain, Mas Mario. Jadi pasti akan kami kembangkannya. Apakah tidak ada juga dari DPRD, termasuk juga proyek-proyek yang lain. Jadi sama sebagaimana saya sampaikan tadi. Jadi tentu ini kami menjadi pintu untuk kami telisik kegiatan-kegiatan baik yang sebelumnya maupun yang horizontal, kegiatan-kegiatan proyek yang lain yang sedang dilaksanakan pada tahun ini maupun tahun-tahun 2022. Ya, apakah pengembangan tersebut? Oh, tentang kasus lain tadi ya. Nanti yang pengembangan SDM ini, yang kuparan dulu. Kode Musanting. Jadi yang disebut Musanting itu memang ada yang menawarkan, Pak mau dikirimi Musanting dan yang itu begitu. Musanting dan yang itu. Jadi yang itu ya ada Musanting, ada barang, dan juga ada itu yang disebut uang. Apakah kemudian permintaan khusus? Jadi semuanya bukan permintaan khusus. Semula ada penawaran. Ada penawaran karena momen THR ditawarkan, oke silahkan dikirim bersama yang itu. Itu maksudnya uang ya. Ada itu yang berkasus dengan ini. Kemudian masuk kepada yang SDM. Bagaimana progres kasus? Jadi semula sekali lagi kegiatan kami yang sudah kami lakukan di SDM itu adalah atas dugaan penggelembungan ataupun tukin palsu ya. Itu yang kami sudah lakukan. Apakah kemudian hasil dari penyidikan terhadap tukin palsu ini kemudian kami menemukan sebagaimana yang sudah dilakukan, kemudian kami berhenti atau tidak? Tentu sekali lagi KPK secara prosedural hasil-hasil temuan itu tetap akan kami lanjutkan sampai menemukan titik terang. Jadi jangan khawatir, kami tidak akan menghentikan apa-apa, tapi akan kami melanjutkan, dan nanti pada saatnya ketika sudah ada kejelasan nanti kami pasti akan update Mas Mario. Itu SDM. Kemudian Bank Riau, bahwa kantor Bupati diagunkan kepada Bank Riau untuk pembangunan ya. Kali lagi kami nanti akan mentelisik lebih lanjut, akan mengkaji apakah mungkin sebuah kantor yang merupakan aset dari negara itu diagunkan kepada bank untuk sebuah kredit. Karena namanya kredit perlu kolateral, perlu agunan, itu untuk menjamin agar uangnya atau kreditnya dikembalikan. Karena kalau kemudian asetnya aset negara ataupun aset daerah, itu tidak mungkin kemudian seandainya uang prestasi ataupun seandainya macet kemudian akan disita dan akan dilelang. Itu tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, tapi sekali lagi kami tidak akan gegabah untuk mengatakan ini salah atau tidak dulu. Kami akan kaji lebih dalam dulu apakah itu merupakan tidak pidana korupsi atau tidak. Karena ini kan sesungguhnya dalam lalu lintas privat ya, kredit. Nah, tetapi walaupun kredit, kalau yang diagunkan barang milik negara BUMN, itu apakah mungkin atau tidak, sekali lagi masih akan kami dalami lebih dulu. Saya kira itu. Selanjutnya tentang saudara Dito yang dipanggil di Bareskrim maupun di KPK, nanti Mas Asep untuk bisa menjelaskan. Silakan Mas Asep. Kalau juga ada tambahan yang lain, silakan. Terima kasih pimpinan. Menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak
terkait dengan Dito Mahendra. Memang di Barreskrim juga perkaranya terkait dengan penemuan senjata api pada saat kami melaksanakan penggeledahan itu sedang ditangani, dan memang juga ada pernyataan dari Bapak Kabar Eskrim terkait dengan permintaan untuk saudara itu hadir, karena sampai saat ini belum hadir. Itu pun juga penanganan perkara di kami di KPK, kami juga memanggil saudara Dito dan sampai kemarin juga belum hadir. Tentunya kami secara bersama-sama dengan Barreskrim terus berkoordinasi untuk menghadirkan saudara Dito. Langkah-langkah yang sudah kita laksanakan salah satunya adalah dengan menerbitkan atau mohon pencekalan ke imigrasi, mana tentunya kita berharap bahwa dalam pelaksanaannya nanti suatu saat saudara itu akan bisa kembali hadir di sini maupun juga di Barreskrim, dan kita mencegah supaya tidak keluar atau keluar negeri dengan adanya pencekalan tersebut. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Surat DPO atau belum ada perkembangan? Maksudnya gimana? Bukan pencekalan, cekal supaya tidak keluar. Nah itu kan dipanggil berapa kali sampai gimana Pak? Kan prosesnya harusnya sudah penjemputan, apa sudah dilakukan misalkan, atau memang belum ketemu orangnya ketika memang mau dijemput? Itu kan mesti ada update-nya sedikit. Iya. Jadi sedang kita cari koordinasi dengan Barreskrim bersama-sama, kita akan sedang mencari yang bersangkutan. Sampai saat ini barangkali nanti Mas Mario ada informasi mau disampaikan kepada kami. Ada yang biasanya Mas Mario punya informasi seperti itu. Nah, betul itu. Saya kira cukup ya. Terima kasih teman-teman kehadiran pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Gufron, terima kasih Pak Asep, dan kami akhiri. Dijelasin dulu nih Pak, yang dua yang COVID yang mana nanti kita salah-salah. Enggak, yang dua kan memang tidak kami tampilkan di sini, sehingga nanti ini keluar dulu, baru kemudian yang dua juga begitu. Sehingga yang dua kami berharap teman-teman tetap jaga jarak tentunya kan ya. Yang COVID ya itu maksudnya. Oh, namanya jangan-jangan ya COVID itu kita nyolot salah. Oh, ini katanya ya ini katanya sesuatu kan repot. Iya ya, baik. Nanti disampaikan ya, Oke ya, baik. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung keluar Mas ya. Ya, Langsung ke Bandung ya. ya.